Orang pendiam juga punya cerita. Di balik layar kepala si pendiam. Pernah nggak sih kalian berada di suatu ruangan di mana semua orang tertawa, mengobrol seru, dan merajut koneksi. Tapi di sudut ruangan ada satu orang yang cuma duduk diam, tersenyum tipis, dan memperhatikan banyak orang. Banyak orang mengira si pendiam ini sombong, lupa, atau mungkin lagi marah. Padahal, kalau kalian tahu, isi kepalanya itu jauh lebih berisi daripada suasana di luar. Selamat datang di podcast Risna, tempat di mana kita berbedah cerita-cerita dari sudut pandang yang sering terlewatkan. Hari ini kita akan membahas orang pendiam juga punya cerita. Dan waktu saya kecil, saya adalah tipe anak yang selalu dibilang pemalu oleh guru dan keluarga. Sering banget saya dengar kalimat, "Kok diam aja sih nak? Main dong sama teman-temannya." Padahal bukannya nggak mau main. Masalahnya saya sering kehabisan energi saat harus langsung berbaur di keramaian yang bising. Di dalam kepala saya ada ribuan skenario dan cerita yang ingin saya bagikan. Saya senang mengamati hal-hal kecil, melihat bagaimana seekor kucing menyeberang jalan, atau memperhatikan guratan wajah ibu saya ketika sedang memasak. Bagi saya, dunia ini sudah sangat bising. Menjadi pendiam adalah cara saya menikmati dan memahami dunia dengan caraku sendiri. Dan masih banyak orang menyamakan antara pendiam dan introvert dengan pemalu. Padahal ini dua hal yang sangat berbeda. Orang pemalu biasanya merasa takut atau cemas jika harus dinilai oleh orang lain. Sementara orang pendiam, terutama introvert, mereka lebih membatasi interaksi sosial bukan karena takut, tapi karena interaksi semacam itu menguras energi. Mereka lebih cepat, mereka butuh waktu sendiri atau mental untuk mengisi ulang baterai mental mereka. Jadi, diamnya kami bukan berarti kami tidak peduli, melainkan kami sedang memproses informasi secara mendalam dan hati-hati sebelum akhirnya berbicara. Dan perjalanan ini saya belajar satu pesan moral yang sangat berharga. Dunia ini tidak hanya butuh pembicaraan penuh, tapi juga pendengar yang baik. Orang pendiam seringkali menjadi tempat sampah emosi. Kami terbiasa memvalidasi perasaan orang lain tanpa terburu-buru menghakimi atau memotong pembicaraan. Pesan untuk kalian yang pendiam di luar sana, jangan pernah merasa bahwa kalian kurang hanya karena kalian tidak banyak bicara. Keheningan kalian adalah tempat yang aman bagi orang lain untuk keluh kesah. Dan pesan untuk kalian yang ekstrovert, hargailah teman kalian pendiam, karena di balik diamnya mereka adalah teman yang paling tulus dan setia mengamati kalian. Dan untuk kalian yang pendiam dan sering merasa tertekan karena dituntut untuk selalu bersuara keras, jangan biarkan dunia mendikte bagaimana caramu bersinar.
Kamu tidak harus menjadi orang lain agar terlihat keren. Suaramu tidak harus selalu diucapkan lewat kata-kata. Kamu bisa bercerita lewat karya, tulisan, empati, atau pencapaianmu. Orang yang banyak bicara mungkin bisa mendominasi panggung, tapi orang yang pendiam adalah mereka yang menguasai seni observasi dan pemikiran mendalam. Jadilah dirimu sendiri. Dunia ini luas dan ada panggung yang tepat untuk ceritamu. Setiap orang memiliki ritme masing-masing dalam perjalanan hidup. Jadi, jangan paksakan bunga mawar mekar seperti bunga matahari. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Dan saya akan menutup podcast Resna. Saya ucapkan terima kasih.